Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita semua telah diberikan nikmat yang amat sempurna oleh Allah, terutama nikmat sehat walafiat, panjang umur, keluarga yang utuh yang sudah diberikan dan dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kenapa sampai saat ini kita tidak merasa hidup bahagia? Yang pertama, karena memang kita tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Yang kedua, memang kita benar-benar manusia yang tidak tahu terima kasih. Baik terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kita yang pernah membantu kita. Karena sejatinya kebahagiaan itu akan kita dapatkan dan Allah berikan kepada kita, yaitu yang pertama karena kita banyak-banyak berterima kasih kepada Allah. Yang kedua memang kita tahu berterima kasih dan bagaimana berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang pernah membantu kita. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bahan renungan dalam kehidupan kita, maka mari bersama-sama kita tadabburi dua firman Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Kata Allah, kullu man 'alaiha fan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata Allah, sesungguhnya semua yang ada di muka bumi ini, kullu man 'alaiha fan, semua yang diciptakan oleh Allah itu semuanya tidak ada yang kekal, semuanya fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan hanya Allah sajalah yang kekal, semuanya fana. Kemudian Allah dalam ayat lain berfirman, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah, setiap sesuatu yang bernyawa, setiap sesuatu yang hidup itu pasti mati. Oleh karena itu, mari dua firman Allah ini kita renungi, kita tadabburi, bahwa sesungguhnya dalam ayat ini, di dalam dua ayat ini, Allah memastikan sendiri, Allah meyakinkan kepada kita semuanya bahwa semua kita ini pasti mati. Allah sudah memastikan kepada kita bahwa semua kita pasti mati. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kita sudah tahu bahwa kita pasti mati, kemudian apa yang menjadi alasan kita selama ini kita masih menjauh dari Allah? Apa alasan kita selama ini masih tidak mau ibadah sama Allah? Apa yang menjadi alasan kita sampai hari ini kita masih pelit? Apa yang menjadi alasan kita sampai hari ini kita tidak mau menyisihkan sebagian harta kita untuk disedekahkan di jalan Allah? Apa yang menjadi alasan kita sampai hari ini kita masih sombong, kita masih angkuh, sementara Allah memastikan bahwa kita semua akan mati? Bahkan Allah memastikan bahwa semua yang kita miliki, jabatan yang selama ini kita sombongkan, harta yang selama ini kita sombongkan, jabatan yang selama ini kita sombongkan, kita agung-agungkan, harta benda yang kita miliki kita agung-agungkan, itu sesungguhnya kata Allah tidak ada yang kita bisa bawa ke alam kubur, tidak ada yang kita bisa bawa ke akhirat. Terus apa yang bisa kita bawa ke akhirat? Yang kita bisa bawa ke akhirat adalah hanya apa yang sudah kita manfaatkan di dunia. Kalau kita punya harta, kita infakkan harta kita di jalan Allah, maka itulah yang kita bawa dan menjadi bekal di kehidupan akhirat sana. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu kerasnya hati kita, padahal Allah sudah mengingatkan bahwa kita semua akan mati, tapi hati kita tetap keras, hati kita tidak sadar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal semua yang kita miliki itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kelak di yaumil qiyamah tidak akan bergeser langkah seseorang kecuali ada 4 hal penting yang akan ditanya dan dipertanggungjawabkan oleh kita semua.
Ada 4 hal penting yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam diri kita. Apa 4 hal penting yang akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita? Yang pertama Allah akan menanyai kita tentang umur, bagaimana digunakan di dunia oleh kita semua. Yang kedua, Allah akan menanyai kita tentang masa muda kita, di mana dihabiskan. Semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah akan bertanya kepada kita tentang harta yang kita miliki hari ini, yang kita miliki selama ini. Dari mana didapatkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Bahkan cara membelanjakan pun akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memintai pertanggungjawabannya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, Allah akan bertanya kepada kita tentang ilmu yang kita miliki. Selama hidup kita sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, SMK, bahkan kita mulai kehidupan kita semenjak kecil kita sudah di pesantren. SD di pesantren, SMP di pesantren, SMA di pesantren, bahkan kita sampai perguruan tinggi, S1, S2, S3. Semua ilmu yang kita miliki dan kita dapatkan di dunia, semuanya akan ditanya oleh Allah. Digunakan untuk apa ilmu yang sudah kamu dapatkan? Digunakan untuk apa ilmu yang sudah kalian dapatkan? Apakah ilmu yang kalian punya itu dimanfaatkan atau tidak? Apakah ilmu yang kalian dapatkan itu digunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan manusia, untuk kemaslahatan, kemanfaatan manusia atau tidak? Itu semua dimintai pertanggungjawaban dan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an bahwasanya kata Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Semua kita kelak akan mendapatkan kerugian kecuali illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita sebagai manusia menjadi manusia yang bermanfaat. Di mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat lain, kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menyaksikan, ingin melihat kita menjadi orang yang sukses dan berhasil, tentunya dalam kebaikan. Ahsanu amala. Allah ingin melihat bagaimana kita di dunia, prestasi apa yang sudah kita lakukan di dunia, punya prestasi apa tidak. Paling tidak prestasi terbaik yang harus kita suguhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal kita berprestasi ngurusin keluarga kita, minimal kita berprestasi sukses
ngurusin anak kita bagaimana dia punya pendidikan yang baik, kemudian memiliki akhlak yang baik. Tentu menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi wali kota, kemudian gubernur berprestasi, wali kota berprestasi, bupati berprestasi, presiden berprestasi, itu jauh untuk kehidupan kita. Maka minimal perjuangkanlah sebaik-baiknya bagaimana kita menjadi manusia yang memiliki prestasi, minimal prestasi dalam keluarga kita. Karena sesungguhnya itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mari kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia di kehidupan dunia maupun bahagia di kehidupan kita kelak di akhirat. Karena semua kita sesungguhnya hanya tinggal nunggu waktu saja kapan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dirahasiakan oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala merahasiakan 3 hal dari kematian. Yang pertama adalah Allah merahasiakan tempat di mana kita akan diambil nyawanya oleh Allah. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala merahasiakan tentang waktunya kapan. Itu semua dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sebabnya, itu dirahasiakan oleh Allah. Maka di antara kita tidak ada yang tahu kapan waktunya, sebabnya apa, semuanya kita ada yang tahu. Kenapa? Karena Allah punya tujuan tadi agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian kita memiliki prestasi yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan khutbah singkat yang disampaikan dapat memberikan manfaat khusus kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah Jumat sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر